Sofiandi, ayo Sofiandi udah masuk. Halo Pak, Halo. Pak Sofiandi. Shalom. Selamat malam. Selamat malam Pak Sofiandi. Apa yang bisa kita bincangkan? Halo. Halo. Ya, kedengaran Dengar suara saya? Kedengaran. Apa suaranya dulu? Suara saya ada kedengaran? Oke. Oke Pak Sofiandi. Begini Pak. Nonem sabar ya Nonem. Ini Pak Sofiandi lagi dulu bicara ya. Saya ingin bertanya. Pertama kali. Silakan Pak. Halo. Pertama kali sebelum Tuhan menciptakan apapun, apa yang Tuhan itu berada di mana? Jelas dikatakan bahwa surga adalah tahta Tuhan. Jadi Tuhan berada di surga. Maka nanti saya ambil ayatnya Pak ya. Tunggu dulu saya jelaskan dulu ya. Kita kan melihat di Kejadian 1 ayat 2 apa dikatakan? Samudra raya. Maka kita berkata dari mana sumber airnya? Ternyata sumber air itu dari tata kerajaan surga. Sudah pernah saya bahas tapi saya nanti cari dulu ayatnya lagi ya. Karena ini kita menjawab semua orang. Saya jawab global-global dulu. Nah, apalagi Pak? Berarti hal pertama yang diciptakan Tuhan adalah surga. Ya, karena surga itu bukan alfa dan omega. Jadi diciptakan Tuhan itu surga. Sebelum Tuhan menciptakan surga, beliau ada di mana? Lah, kalau itu Bapak tanya saya nggak tahu di mana. Karena Tuhan tidak menyingkapkan hal itu. Yang disingkapkan Alkitab adalah tahtanya di kerajaan surga. Oke. Tujuan Tuhan menciptakan manusia, bumi, dan segala macam, kemudian menghakimi manusianya, yang mana masuk surga, masuk neraka. Tujuan Tuhan melakukan itu untuk apa? Nah, inilah yang tadi baru saya bahas dengan seorang kawan. Apa sih tujuannya penciptaan sampai ke sana? Kalau saya pun tidak bisa jangkauan otak saya sampai ke sana, Pak. Karena begini, Tuhan tanpa manusia pun tetap Tuhan. Tuhan tidak akan pernah kesepian. Kan demikian. Kalau kita menjawab nanti ke sana kemari, maka kita seolah-olah mengatakan Tuhan kesepian. Nah, yang bisa saya katakan adalah ketika kita bertanya tentang ayat, maka saya bisa menjelaskan. Ada ayatnya. Tetapi kalau pertanyaan seperti itu mungkin di luar jangkauan nalar saya akui. Jika Tuhan menginginkan manusia masuk neraka, melakukan hal itu. Ulang Pak, tadi suaranya agak nggak kejelas. Jika Tuhan Maha Kuasa dan putus dan apa? Dan bisa menentukan siapa yang akan masuk surga dan neraka. Untuk apa Tuhan menciptakan? Untuk apa Tuhan apa Pak? Ini agak putus. Maaf. Sorry, diulang Pak. Untuk apa Tuhan apa tadi? Untuk apa Tuhan? Untuk apa Tuhan menciptakan pohon? Halo. Ya, putus. Halo. Untuk apa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan gitu Pak? Halo. 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 Jelas suaranya, Pak? Jelas. Ya, jelas. Ini jelas. Mampu kuasa. Ya. Aduh, hilang-hilang Pak. Baik, saya jawab. Ya. Bapak bilang tadi apa? Untuk apa Tuhan ketika Tuhan bisa memasukkan orang ke surga dan neraka? Kan demikian. Untuk apa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan? Kan gitu Pak ya? Betul. Nah, ketika Tuhan tidak pernah menciptakan neraka lebih dahulu Pak. Yang diciptakan pertama itu ya selain tahtanya di surga, kemudian bumi. Bumi tujuannya apa? Untuk pembuangan manusia yang berdosa. Bumi tempat kematian pertama. Setelah itu di bumi manusia berdosa lagi, barulah Tuhan menciptakan neraka. Neraka itu terakhir diciptakan itu Pak. Itulah tempat kematian kedua. Pembuangan orang-orang yang berdosa ini ke sanalah dibuang. Itulah tempat kematian kedua. Apakah dengan menciptakan itu, kita masih bisa mengatakan Tuhan itu Maha Pengasih? Nah, Maha Pengasihnya Tuhan
terkadang tidak bisa terukur dengan pikiran manusia. Contoh nih, kita melihat seorang penjahat, katakanlah begal, dipukuli orang, kasihan kita bilang. Kita nggak tahu bahwa dia mencincang-cincang orang. Nah, kan demikian. Sudut pandangnya kita lihat berbeda. Di satu sisi kita lihat, sedih sekali Tuhan menciptakan neraka. Ternyata kan sudah dibilang di Kejadian 3, neraka itu diciptakan untuk apa? Karena si iblis, dia hidup abadi, dia memakan debu tanah. Si debu tanah itu siapa? Manusia. Maka manusia nanti ditempatkan neraka bersama-sama dengan iblis. Dan Tuhan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Direncanakan Tuhan dari Kejadian 3 itu Pak, ketika hukuman itu. Iblis, engkau akan menjadi ular dan memakan, kerjamu hanya makan si debu tanah. Debu tanah kan manusia. Nah, maka di Kejadian 3 ayat 22 dibilang dia akan hidup selama-lamanya. Maka iblis tidak akan pernah mati, dia hidup selama-lamanya Pak. Maka satu-satunya tempat pembuangan iblis dibuat Tuhan adalah neraka. Di neraka itulah kau selama-lamanya. Maka manusia pun dimasukkan ke sana. Karena firman Tuhan itu kekal dan harus ditepati. Yang menciptakan iblis siapa? Iblis tidak diciptakan Pak. Tuhan menciptakan malaikat. Di antara malaikat ini ada yang bertingkah laku. Kalau menurut saya, tesis saya mengatakan, dia mendengar Tuhan ketika berfirman kepada si Adam. Apabila kamu makan buah pengetahuan ini, maka kamu akan mati karena buah pengetahuan. Dan ada buah kehidupan. Maka si iblis makan buah pengetahuan dan makan buah kehidupan. Kan itu yang terjadi. Si iblis itu adalah malaikat ini. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi menciptakan malaikat. Apakah bisa dikatakan iblis adalah malaikat yang membelot? Betul. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblisnya atau tidak menciptakan kejahatan. Yang diciptakan Tuhan adalah malaikatnya. Tetapi malaikat ini mendengar percakapan Tuhan dengan si Adam, maka dia memakan buah pengetahuan. Semenjak dia punya buah pengetahuan, maka dia tahu yang jahat dan baik. Nah, ketika Tuhan menciptakan malaikat itu, apakah sudah ada surga? Sudah. Karena duluan mana? Surga adalah tata kerajaan Tuhan, Pak. Maka duluan surga diciptakan daripada malaikat. Malaikat adalah pelayan Tuhan. Kan ada ayat-ayatnya, nanti bisa dicari. Apalagi Pak? Apakah Tuhan tidak mengasihi pelayannya itu? Tuhan mengasihi pelayannya. Maka dari apakah itu, punya kuasa atas pelayannya itu? Punya kuasa, Tuhan punya kuasa penuh. Tetapi berarti Tuhan membiarkan iblis itu ada. Tuhan tidak membiarkan iblis itu ada. Tetapi begini Pak, Tuhan itu, saya bilang dalam tanda petik ini, tolong dipahami dalam tanda petik. Tuhan punya satu kelemahan. Kelemahan Tuhan apa? Bahwa firman-Nya itu kekal. Contoh, ada yang bertanya, kenapa Adam tidak dimatikan Tuhan? Ganti dengan yang baru, selesai, kita nggak berdosa. Firman Tuhan kekal. Bahwa dia sudah menciptakan manusia ini, tidak bisa main mati-matikan. Ngerti maksud saya Pak ya? Jangan disalah tafsirkan. Nanti kalian bilang, wah Tuhan lemah. Tidak. Karena Tuhan terikat firman-Nya yang kekal, itu saja. Bukan tidak bisa Tuhan mematikan iblis, tapi firman-Nya kekal. Tidak bisa dicabut, dia sendiri pun tidak bisa mencabut Pak. Membatalkan maksudnya ya. Waktu Tuhan menciptakan malaikat yang seharusnya baik. Waktu Tuhan menciptakan malaikat yang harusnya baik itu, kenapa kebaikan Nonim sabar ya, yang tunggu ya. Dimasukkan kenapa ciptaan Tuhan yang seharusnya ditujukan untuk kebaikan bisa berubah menjadi keburukan? Padahal harusnya ciptaan dia maksudnya Tuhan itu ada kekal. Sebentar Pak, waktu Tuhan menciptakan apa? Waktu Tuhan menciptakan malaikat itu kan dengan tujuan kebaikan. Iya, melayani Tuhan. Terus? Betul, dengan tujuan kebaikan. Ya. Dan itu bisa berubah menjadi kejahatan ternyata. Karena dia sudah memakan pohon pengetahuan. Itu tesis saya loh, dan saya bisa buktikan. Si malaikat itu. Maksudnya si malaikat juga memakan pohon itu. Iya, betul. Karena itulah satu-satunya sumber di kerajaan sorga mengenai pengetahuan yang baik dan buruk.
Malaikat tidak akan pernah diajari Tuhan pengetahuan yang buruk. Selalu pengetahuan yang baik. Karena dia melayani Tuhan. Masalahnya cuma satu berarti. Untuk apa pohon itu diciptakan? Nah, Tuhan sudah menciptakan bumi untuk ditempati manusia. Bahwa manusia yang diciptakan itu adalah suci. Suci tidak berdosa. Tidak ada dosa. Sebentar Pak. Tidak ada dosa perbuatan. Maka dengan apa manusia bisa dibuang ke bumi? Hanya satu, dengan dosa. Maka diciptakanlah pohon pengetahuan ini. Tadinya Tuhan ingin mendidik manusia ini dengan pengetahuan yang dari Tuhan. Memang iya, agar bisa ke bumi. Menurut saya itu. Kadang kita pikir tidak masuk akal, tetapi itulah faktanya. Manusia sengaja memberikan kesempatan supaya manusia bisa berdosa. Manusia sengaja, Tuhan. Tuhan sengaja menciptakan pohon itu supaya manusia itu bisa berdosa. Betul? Bukan supaya manusia berdosa, makanya tolong dipahami kata saya, Pak. Supaya manusia bahwa bisa Tuhan berdosa. Ya, sebenar. Bahwa Tuhan sebenarnya ingin memberi pengetahuan yang baik dan buruk itu langsung dari Tuhan. Itulah buktinya di Kejadian 2 ayat 17 Tuhan sendiri yang berfirman. Kalau kau makan pohon ini, maka kau mati. Kalau kau tidak makan, kau tidak mati. Nah, justru pohon itu menjadi peluang bagi manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Karena ada perintah di situ, Pak. Paham ya? Dan Tuhan sengaja melakukan itu. Peluang itu diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan. Tujuannya apa? Ya. Seandainya saya punya kuasa untuk menciptakan, saya tidak mau ciptakan yang ada peluang keburukan. Saya ciptakan kebaikan semua. Selesai kan? Kalau sebenarnya harusnya demikian, Pak. Bapak bilang Bapak akan menciptakan hanya kebaikan semua. Kan demikian. Betul. Nah, ternyata Tuhan membuka sebuah rahasia bahwa bumi ini adalah tempat kematian pertama. Kalau bumi itu waktu itu belum ada. Sudah ada. Kan belum ada. Kan waktu ada di Taman Eden, ada pohonnya, bumi belum ada toh? Ada ya? Sudah ada. Kan Kejadian 1. Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah enaknya bicara Bible. Tuhan menciptakan lebih dahulu langit dan bumi ini. Baru diciptakanlah ini. Dan bagaimana manusia ini mau diusir di bumi? Kalau tidak diberi pengetahuan, maka dia akan hidup di bumi. Bumi seperti surga. Oke, silakan. Kalau begitu, ketika manusia berdosa, tidak 100% kesalahan manusia. Loh, memang betul. Kan sudah direncanakan Tuhan. Tuhan tidak merencanakan manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan membuka peluang itu. Membuka peluang, iya. Memang membuka peluang. Kita bicara secara akademis loh Pak ya. Tidak, saya meskipun Kristen, saya tidak akan menutupi fakta itu. Pohon itulah membuka peluang bagi manusia untuk berdosa. Tapi membuka peluang ya. Karena pilihannya hanya dua. Kamu makan, kamu mati, artinya berdosa. Tidak kamu makan, artinya kamu tidak mati. Peluangnya di situ. Andai kata tidak ada perintah, kamu makan seperti pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu tidak membuka peluang untuk berdosa. Maka obat dari pohon pengetahuan adalah pohon kehidupan. Itulah dibilang di akhir di Pewahyu dikatakan akan aku beri kalian makan dari pohon kehidupan. Kan dua itu berdampingan, Pak. Sederhana, Pak. Ya. Begini, Pak. Seandainya Bapak punya anak, Pak. Bapak punya kuasa terhadap anak ini. Ya. Bapak menyajikan mie goreng untuk dia dan racun tikus, Pak. Apakah Bapak mau menyajikan dua-duanya? Atau hanya mie goreng saja? Kalau saya tidak mau ada racun tikusnya, saya buang saja. Tidak mungkin ada, karena saya mau anak saya selamat. Tapi ketika saya ciptakan racun tikus itu, loh, untuk apa? Berarti saya merencanakan, kau nanti kalau tidak ikut apa kataku, kau akan mati kalau kau makan itu. Padahal bisa saja aku tidak ciptakan itu, kan gitu. Ya. Terus itu anakku kan dengan sekonyong-konyongnya memikirkan bahwa saya adalah orang yang maha pengasih. Bagaimana maha pengasih menciptakan peluang untuk dosa? Nah, sudah. Iya, Pak. Nah, sekarang pemikiran manusia kan tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Kalau pemikiran saya sendiri pun, saya katakan untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Memang tanpa manusia Tuhan kesepian? Kan tidak. Inilah yang namanya jangkauan di luar nalar manusia. Apakah Tuhan di ruang hampa sendiri gini melayang-layang? Kan dibilang roh Allah melayang-layang di atas permukaan air yang hampa udara. Kalau dari segi manusia bahwa
kita mengatakan sepi kali ya Tuhan tidak ada kawan. Apakah seperti itu? Nah, ketika kita bilang saya sebagai manusia, saya tidak akan mengasih racun atau ngasih mie goreng yang berisi racun agar anak saya mempunyai peluang untuk mati. Kan demikian? Iya. Tetapi Kalau saya begitu. Ya, tetapi Tuhan kan punya rencana lain, Pak, bahwa bumi ini harus ada yang mengelola. Sama dengan ini, misalnya Bapak punya perusahaan, ya kan? Misalnya loh, sebentar, saya perusahaan ini adalah perusahaan pisau. Kan demikian? Atau senjata lah. Apa yang Bapak lakukan? Bapak pasti mengasih senjata satu dan hal lain. Tetapi Bapak akan mengatakan bahwa senjata ini bisa membunuh segala macamnya. Tinggal dia memilih mau digunakannya untuk membunuh atau untuk apa. Seperti itulah misalnya. Jangan perusahaan, tapi senjata lah misalnya. Bapak letakkan di atas meja sama dia. Itu sama dengan kita membuka peluang. Nah sekarang kita bilang, ya saya tutup peluang itu. Saya nggak ngasih senjata. Boleh, silakan. Tetapi inilah fakta. Saya tidak mau berdusta. Ya, bahwa bumi harus ditempati oleh manusia. Bagaimana cara bumi ditempati manusia? Alkitab sudah menjelaskan bahwa manusia pertama tinggal di Taman Eden. Tidak ada jalan kematian di Taman Eden. Hanya satu peluang manusia untuk mati. Apa? Makan buah kehidupan. Mengenai itu Pak, memang tidak tercakup dalam alam pikiran kita manusia ini. Kok Tuhan sebegitu teganya sih? Kenapa harus dibuat pohon itu? Harusnya tidak ada sama sekali. Yang ada hanya pohon kehidupan. Maka manusia itu akan hidup selamanya di Taman Eden. Kan demikian. Dan yang luar biasanya lagi, ketika kita sudah tidak tahu jawabannya, kita bilang Tuhan punya rencana. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan punya rencana? Nah, Tuhan punya rencana aja kita bisa tahu. Itu luar biasa loh Pak. Ya betul. Karena Tuhan sudah menuangkan itu di dalam kitab suci Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk apa langit dan bumi diciptakan? Kita sudah tahu karena ada Bible, ada kitab suci. Rencana-rencana Tuhan dituangkan di dalam kitab suci. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dibuatlah urutannya, penciptaannya itu. Maka dibuatlah hukum-hukum terhadap manusia. Kau bisa mengawini, menguasai segala macam. Udah, setelah itu ada. Bagaimana Tuhan mengirim manusia ke bumi? Kan itu lagi. Sebenarnya bisa aja Tuhan langsung menaruh manusia ini di bumi. Tetapi faktanya Tuhan tidak mau. Kita bisa apa? Kita bisa atur Tuhan, kan tidak. Ternyata setelah saya teliti Bible ini, alasannya sederhana. Bahwa sesuatu yang baru lahir adalah suci. Tidak berdosa. Tempat yang tidak berdosa itu di mana? Hanya di sorga. Maka bagaimana mengeluarkan orang dari sorga ini? Kan itu sekarang. Sorga adalah tempat yang tidak berdosa. Kenapa Pak? Iya betul. Tadi sorga adalah tempat mereka yang tidak berdosa, kan begitu? Ya, atau orang yang tidak berdosa, oke. Padahal tadi iblis dari sana. Nah, iblis pertama yang menggoda manusia di sana. Iyalah, berdosa apa tidak yang iblis yang menggoda Adam itu? Loh, malaikat kan pertamanya tidak berdosa, Pak. Itu pertamanya dulu lihat. Jangan lihat setelah dia berubah jadi iblis. Paham ketika dia berubah jadi iblis dan menggoda Adam, dia masih di surga atau di bumi? Sebentar dulu, kita buat dulu manusia, nanti kita ke iblis. Okay. Nah, setelah manusia, maka jatuh ke dalam dosa, maka ada jalan dia menuju bumi. Udah, sekarang iblis. Maka saya bilang, dalam tanda petik kelemahan Tuhan itu adalah firman-Nya kekal. Kan demikian. Iblis itu pada awalnya masih bisa naik turun surga. Karena dia masih anak Tuhan, dalam roh. Masih dalam roh dia itu Pak. Ya kan? Okay. Itu di Wahyu 6 ayat 1 ayat 6. Setelah itu, iblis mulai menggoda yang lain. Maka Tuhan marah, dibuanglah ke bumi. Sehingga ditutuplah jalan iblis untuk masuk ke sana. Nah itulah yang bisa saya bilangkan. Yang saya bilang berdosa tadi adalah kepada manusia Pak. Iblis itu bapak dosa. Pembuat dosa, manusia yang berdosa. Mohon dibedakan. Ketika saat kapan sesuatu makhluk dianggap mulai berdosa, Pak? Nah, ketika dia melawan perintah Tuhan. Oke. Kita bicara ketika agama. Iblis itu mengganggu Adam supaya memakan buah, itu sudah melanggar perintah belum? Sebentar, Pak. Mohon dibedakan antara iblis dengan manusia. Kita harus bedakan dua makhluk ini. Yang mengganggu Adam, yang menggoda Adam untuk makan itu iblis atau
manusia. Betul, iblis. Oke. Tetapi Ketika dia menggoda itu, dia sudah melanggar perintah Tuhan belum? si iblis, Iya, si iblis sudah melanggar belum? kalau menurut yang saya bilang, dia tidak ada hukum satupun kepada iblis dikenakan, tidak ada. Artinya dia belum melanggar. Tidak ada hukum sama iblis. Yang ada hukum adalah sama manusia. Kejadian 2 ayat 17. Maka iblis menggoda manusia. Sudah? Iblis menggoda manusia, maka yang manusia pertama digodanya adalah Hawa. Habis Hawa baru Adam. Dan itu belum melanggar perintah ya? Sebentar Pak. Iblis, dan waktu itu belum melanggar perintah Tuhan? Belum, itu kan tidak berlaku pada iblis hukum itu Pak. Setelah Adam memakan buah itu, dimakan si Adam, Adamlah yang terikat sama hukum itu. Maka Allah mulailah mengusut tuntas. Ibarat ini sebuah kejahatan. Siapa yang menyuruhmu Adam? Istriku. Maka istrinya kena. Siapa yang nyuruh kau? Si iblis. Maka iblisnya kena. Itulah urutan-urutannya itu Pak. Hukum itu selalu saya bilang tidak berlaku kepada yang lain-lain, hanya kepada si Adam. Karena Adam yang pada saat itu. Apabila kau makannya ini Adam, apakah Adam iblis? Kan tidak. Apakah ada malaikat? Kan tidak. Hanya Adam dibilang. Apabila kau makannya itu, kau mati. Oke Pak ya, waktu kita sudah banyak sekali. Ini banyak ngantri Pak. Sudah pada keluar. Silakan, kita jumpa lagi nanti kapan waktu ya Pak ya. Belum selesai Pak sebenarnya. Oke. Gak apa-apa. Puas tidak puas, kita harus berjiwa besar ya Pak. Siap. Oke, sampai jumpa.